Someone reminded me I once said, greed is good. Now it seems it's legal. Because everybody's drinking the same Kool-Aid. Now, I've been considered a pretty smart guy. And maybe I was in prison too long. One watch and one mobile phone. But sometimes it's the only place to stay sane and look out through those bars and say, is everybody out there nuts? Gordon Gekko was one of the biggest names on Wall Street before he went to prison for insider trading. That name doesn't mean anything anymore. If it weren't for people who took risks, where would we be in this world? You might want to wipe some of the drool off your face. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Mr. Gecko! My name's Jacob Moore. I'm gonna marry your daughter. I've been around for My daughter hasn't spoken to me in years, and you know it. I never knew my dad as a peaceful person. That always scared me. pleased to meet you. Hope you get my name. I know it sounds crazy, Oh yeah. but people change. I was hunting you with the nature of my It's not who you think he is, Jake. He'll hurt us. Why don't you start calling me Gordon? We're gonna be part of the family business. You got my attention. But when you don't know what you're doing, it's fatal, Mr. Moore. So much you don't know, Jacob. They took my life, and when I got out, who's waiting for me? Nobody! This is not about the money. This is about you and me. It's about doing the right thing. It's about the game. I did tell you, Jake. I did warn you. It's easy to get in. It's hard to get out. Is that a threat? Absolutely.
pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di Breaking News Pagi. Bersama saya Diah Ayu Alvinda dan rekan saya Fitro Tunisha Ilmu Toharoh. Bulan lalu terjadi pertempuran besar di Wall Street, yang mana saham keuangan utama banyak yang mengalami penurunan, sehingga menyebabkan Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi. Beberapa indeks saham di Wall Street mengalami penurunan, seperti NYSE, Dow Jones Industrial Average, dan lainnya. Krisis tersebut disebabkan oleh banyaknya kegagalan kredit yang ditangani oleh 17 bank besar di Amerika Serikat, termasuk Churchill Squad milik Bretton, yang kemudian bank-bank tersebut mengajukan bailout asuransi kepada pemerintah. Hal ini terkait dengan terbongkarnya skandal yang dilakukan oleh James Bretton selaku CEO dari perusahaan Churchill Swords mengenai pemotongan subprime dan prime yang menyebabkan terjadinya kredit macet dan skandal-skandal lainnya yang disebabkan oleh Bretton. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai skandal yang dilakukan oleh James Bretton, hari ini kami telah mendatangkan salah satu narasumber yang sudah malang melintang di dunia Wall Street, Gordon Gekko. Selamat pagi Gordon, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih atas undangannya. Oke Gordon, bisa diceritakan apa saja skandal yang dilakukan oleh James Bretton dan bagaimana skandal tersebut menyebabkan Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi? Ya, jadi ceritanya berawal dari pertemuan saya dengan Jacob Moore, yaitu seorang proprietary trading yang bekerja di perusahaan Keller Jebel. Ia juga adalah orang yang mencari dana untuk sebuah penelitian di United Fusion. Jadi sebelum juga pernah terjadi sebuah resesi yang membuat saham Keller Jebel mengalami penurunan lebih dari 50%. Hal ini yang menyebabkan Louis Jebel bunuh diri. Jacob menduga ada yang tidak beres dengan anjloknya harga saham karena Keller Jebel adalah perusahaan investasi dengan reputasi yang sangat baik. Jacob memiliki inisiatif untuk bertanya kepada saya karena ia tahu tentang pengalaman saya yang memang sudah malang melintang di dunia Wall Street. Dari cerita yang diberikan Jacob, saya dapat simpulkan bahwa kemungkinan Bretton James, yaitu seorang CIO dari perusahaan Churchill Swords yang merupakan saingan dari Keller Jebel, adalah dalang di balik semua yang terjadi. Jacob menyimpan dendam kepada Bretton James dengan menyebarkan rumor palsu yang menyebabkan Bretton mengalami kerugian yang sangat besar. Namun Bretton menjadi tertarik kepada Jacob dan berencana menjadikannya seorang broker di perusahaannya. Jacob menyetujui hal tersebut karena ia merasa aksi balas dendamnya akan berjalan lancar jika ia bekerja sama dengan Bretton. Dari kerjasama yang dilakukan oleh keduanya, Jacob menyadari adanya ketidakberesan dalam perusahaan Churchill Swords, di mana Bretton selaku CIO dan dewan direksinya melakukan kecurangan-kecurangan berupa pemotongan saham Keller Jebel, sehingga harga saham mengalami penurunan yang sangat tajam, melakukan insider trading dengan menggunakan locus fund, memotong subprimers, serta menyabotase mengenai kegagalan kredit untuk memperoleh dana bailout asuransi dari pemerintah. Kerjasamanya berakhir ketika Bretton dengan sengaja mengalihkan dananya yang diterima dari investor Cina yang terjadi akan digunakan untuk perusahaan United Fusion ke perusahaan Bretton. Pada saat yang bersamaan, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan beberapa indeks saham di Wall Street mengalami penurunan seperti NYSE, Dow Jones Industrial Average, dan lain-lain. Krisis tersebut disebabkan oleh banyaknya kegagalan kredit yang ditangani oleh 17 bank besar di Amerika Serikat termasuk Churchill Swords milik Bretton. Kemudian bank-bank tersebut mengajukan bailout asuransi kepada pemerintah. Melihat persoalannya semakin sulit, Jacob mempublikasikan mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Bretton. Kabarnya semakin berkembang sampai ke pemerintahan, sehingga Bretton James pun menjadi dipanggil dan diadili. Terima kasih atas penjelasannya, Gordon. Jadi yang dapat kami simpulkan dari kasus kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh James Bretton, yang menarik perhatian kami adalah kasus dalam sabotase mengenai kegagalan kredit atau kredit macet yang sengaja dilakukan oleh Bretton untuk memperoleh dana bailout asuransi dari pemerintah. Ia melakukan kecurangan
yaitu dengan cara memotong subprimes yang mana Breton berani meminjamkan kepada orang-orang yang tidak kredibel dalam kemampuan membayarnya dengan suku bunga awal yang rendah sekali. Tidak perlu melewati pemeriksaan dokumen yang menyulitkan, jadi begitu diajukan langsung disetujui. Dan inilah awal dari krisis kredit macet atau lebih dikenal dengan subprime mortgage crisis. Dan juga permasalahannya adalah Breton sengaja melakukan hal tersebut agar ia memperoleh keuntungan untuk mendapatkan bailout asuransi dari pemerintah. Jadi, dalam hal ini yang dipertanyakan adalah bagaimana peran auditor internal dalam kasus tersebut, serta bagaimana mungkin auditor internal tidak mendeteksi adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh Breton. Dalam kasus ini, peran auditor internal dan pengendalian internalnya dipertanyakan. Dalam kasus ini, kami hanya memfokuskan analisis kami mengenai kecurangan, penyabotasean, kegagalan kredit yang dilakukan oleh Breton untuk memperoleh bailout asuransi dari pemerintah, serta peran auditor dalam mengatasi masalah atau kasus tersebut dan memberikan rekomendasi pengendalian internal yang tepat agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Solusi atau perencanaan audit untuk memecahkan kasus dalam film Wall Street tersebut adalah yang pertama melakukan rotasi KAP atau melakukan penggantian KAP yang akan melakukan audit dalam perusahaan. Kemudian KAP yang baru tersebut melakukan prosedur penilaian risiko. Langkah pertama dalam melakukan prosedur penilaian risiko adalah prosedur menanyakan kepada manajemen dan pihak lain. KAP yang baru dapat menanyakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kecurangan tersebut, seperti kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris Churchill Swords, serta KAP yang dulu mengaudit Churchill Swords. Selama proses prosedur menanyakan kepada manajemen tersebut, auditor dapat melakukan prosedur pengamatan beserta inspeksi untuk menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya. Kemudian auditor melakukan analisis mengenai data-data yang telah diperoleh. Karena kecurangan yang dilakukan oleh Breton James sangat berat dan mempengaruhi bursa saham Wall Street, maka auditor harus melakukan prosedur audit selanjutnya atau PAS yang dahsyat. Selama proses prosedur auditor selanjutnya atau PAS, auditor dapat memanfaatkan pengendalian internal perusahaan. Kecurangan tersebut tentu saja dapat dicegah atau diantisipasi dengan pengendalian internal yang memadai dalam suatu perusahaan. Pengendalian internal yang memadai akan membantu manajemen menjaga proses bisnis yang sehat tanpa harus melakukan kecurangan ataupun terkena dampak dari pihak yang melakukan kecurangan. Jika terjadi kesalahan dan kecurangan, maka hal itu dapat terdeteksi dengan cepat dan tentu saja akan dapat diatasi dengan cepat. Adapun rancangan pengendalian internal yang tepat untuk mencegah hal serupa terjadi adalah dengan memenuhi komponen pengendalian internal yang terdapat dalam ISA 315, antara lain terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sistem informasi, aktivitas kontrol, dan pemantauan. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian suatu bank akan lebih baik jika mempunyai buku panduan dalam pemberian kredit atau Manual of Operation yang disebut pedoman pemberian kredit, yang sifatnya konfidensial dan selalu disesuaikan atau diupdate sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan perbankan, serta dipergunakan bagi staf yang berpotensi bagi bidang pengkreditan. Hal ini bisa diterapkan untuk menghindari terjadinya hal serupa, yaitu kredit macet, seperti yang dialami oleh perusahaan Breton, yaitu Churchill Swords. Churchill Swords dapat menentukan beberapa ketetapan dalam pemberian kredit, seperti pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, penilaian bank terhadap calon nasabah debiturnya dengan menggunakan penilaian 5C untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit serta penyelesaian kredit yang bermasalah. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang timbul dari perubahan keadaan. Dalam hal ini, khususnya yang berkaitan dengan kredit yang diberikan pada nasabah serta pengaruh terhadap bank yang bersangkutan.
Penilaian risiko pada bank yang berhubungan dengan kredit adalah adanya kredit bermasalah atau kredit macet, di mana kemungkinan sebagian nasabah yang tidak dapat melunasi kreditnya. Selain itu, adanya risiko di mana terjadinya perubahan keadaan ekonomi yang bisa mempengaruhi kelancaran kredit yang diberikan oleh bank. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Informasi mencangkup sistem akuntansi yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi. Sistem akuntansi ini dimulai dari pencatatan kredit pada waktu pemberian kredit, penyetoran, dan pembayaran bunga sampai pada pelunasan kredit. Dengan adanya usaha kecil dan menengah, bank dapat menetapkan batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan kemampuan dan persyaratan. Berikut juga dengan tingkat suku bunganya sesuai dengan segmen kredit. Bank juga dapat menetapkan plafon kredit atau batas maksimum pemberian kredit untuk menghindari ketidaksanggupan debitur untuk membayar pinjaman beserta bunganya. Yang keempat yaitu aktivitas pengendalian. Agar aktivitas pengendalian ini berjalan dengan baik, maka pihak bank sebaiknya membuat struktur organisasi, terutama dalam bidang perkreditannya, sehingga dapat dilihat bahwa terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab secara tepat bagi setiap karyawan dalam perusahaan. Dengan begitu, masing-masing bagian akan mengetahui dengan jelas apa tugas mereka dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Hal ini adalah baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Guna menjaga keakuratan informasi yang diperlukan, maka laporan-laporan dari calon debitur perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak-pihak yang berkompeten dan independen, seperti auditor. Yang kelima yaitu pemantauan. Pemantauan adalah proses penilaian struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan struktur pengendalian intern, khususnya di bidang perkreditan, dapat dilaksanakan oleh bagian analis kredit. Analis kredit melakukan pemantauan yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan maksimal 12 kali dalam setahun. Dalam pemantauan ini, pihak bank sebelum melakukan pemantauan memberitahukan informasi kepada pihak calon debitur. Fokus utama pemantauan yang dilakukan oleh analis kredit adalah pada aktivitas sehari-hari yang terjadi dalam usahanya.